Selamat datang di channel Mas Hoim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di bab 2 tentang koordinat kartesius. Kompetensi keterampilannya adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah pembelajaran ini peserta didik dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Namun pada video kali ini saya hanya membahas di tujuan yang pertama ini, yang kedua nanti di video berikutnya. Selanjutnya, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar berikut. Ini titik-titiknya A, B, C, D, dan seterusnya. Coba kita lihat titik A, berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Maaf ya, berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nih titik A. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ini 1, 2, 3. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, 6 satuan. Kemudian titik B, berjarak 4 satuan dari sumbu X, sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berjarak 3 satuan dari sumbu X ya. 1, 2, 3. Itu ya. Nah. Begitu juga titik D, titik E, titik F, titik G, titik H, dan seterusnya. Ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Kita lihat di sini sudah ada titik koordinatnya, titik A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk titik A, koordinatnya adalah 2,6. Nah, X-nya 2, titik koordinat X-nya 2, dan titik koordinat Y-nya itu 6. Sehingga 2,6 ketemu di sini titiknya. Jarak ke sumbu X, coba kita hitung. Jarak ke sumbu X berarti ini ya, dari X ke A. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan ya. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, ada 2 satuan. Nah, selanjutnya begitu juga titik B 5,5. Kita hitung X-nya 5, Y-nya 5. Berarti jaraknya dari X, sumbu X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Begitu juga jarak terhadap sumbu Y. Begitu seterusnya, C negatif 4,3, D negatif 5,6, E negatif 3, negatif 3. Coba ya, E negatif 3,3, E negatif 3,3. Ini terhadap sumbu X jaraknya 1, 2, 3, 3 satuan. Terhadap sumbu Y jaraknya 1, 2, 3, 3 satuan juga. Nah, begitu seterusnya. Silahkan kalian lengkapi di buku siswa kalian sebagai bahan pembelajaran kegiatan belajar di rumah kalian.
Selanjutnya kegiatan 2.1. Coba dibuka di buku siswanya. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut, yaitu X, Y. Tadi itu ya, 2,6 berarti X-nya 2, Y-nya 6. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Kebalikannya berarti. Bilangan X ini menentukan jarak titik itu dari sumbu Y-nya. Dan bilangan Y itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu X-nya. Kebalikannya ya. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Yaitu pertama kuadran 1 terdiri dari koordinat X positif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran 2 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran 3 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y-nya negatif. Coba kita lihat. Nah, ini 4 kuadran pada koordinat kartesius yang dibagi, yaitu kuadran 1 ini X, Y. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif dan Y negatif. Jadi ini sumbu X nya ini horizontal dan sumbu Y nya ini vertikal ya. Ini tegak lurus, ini tegak, ini lurus ya, seperti itu. Coba kita lihat titik B memiliki koordinat negatif 2,1. Ini ya, negatif 2,1. X nya negatif 2, Y nya 1. Jadi sini ketemunya dari X negatif 2 dan Y nya 1, atas yang positif. Koordinat X nya negatif 2 dan koordinat Y nya 1. Begitu juga untuk titik I, koordinat 2,3, X nya 2, Y nya 3. Maka dituliskan 2,3. X nya 2, Y 3 itu ya, X, Y. Setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, coba tentukan titik A negatif 4,3 terletak pada kuadran berapa pada koordinat kartesius tersebut. Coba kita lihat ya. Negatif 4,3 di mana itu? Berarti X nya negatif 4. Kita taruh negatif 4 ini ke kiri ya, negatif 4,3. Y nya 3 berarti positif, berarti ke atas. Dari negatif 4 1, 2, 3. Nah, berarti di sini titiknya. Ini titiknya ya. Ini saya kasih besar. Nah, situ titiknya. Itu adalah negatif 4,3, ini Y nya 3 dari sini ke sana lurusnya. Ya, ketemu di situ. Inilah titik A negatif 4,3. Mudah kan? Ya, selanjutnya coba perhatikan kembali koordinat kartesius berikut. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Kita lihat. Titik A 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. Berarti kebalikan tadi ya untuk jaraknya. Jarak terhadap sumbu Y-nya berarti 2 satuan. Terhadap sumbu Y 2 satuan nih ya. Coba kita lihat aja nih. Dari Y 1, 2 tadi ya sudah kita hitung. Jarak terhadap sumbu X-nya adalah 6 satuan. X-nya 6 satuannya itu kan dari X ke A ini titik A. Ada 6 satuan ini, kotak-kotaknya ada 6. Sehingga terletak kuadran mana? Karena X-nya positif, Y-nya positif, kita lihat di sebelah sini, maka ini adalah daerah kuadran 1. Begitu juga dan seterusnya ya. Silakan kalian tuliskan di titik B berapa, berapa. Ini kita lihat gambar ini. Titik B 3,0. Ya, titik C tuliskan saja situ negatif 2,3, jaraknya seperti contoh di atas ini keterangan. Silakan kalian tuliskan di buku siswa kalian, cakar di buku catatan ya, jangan dicoret-coret buku siswanya.
Setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. Coba ini ya, ada pertanyaan. Pertama, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Bagaimana cara kalian tadi menentukan di koordinat ini? Tentu dengan melihat titik X dan titik Y-nya bernilai positif semua atau ada positif dan negatif ya, seperti ini. Kalau dia positif X, positif Y, maka dia koordinat 1. Seperti itu dan seterusnya. Untuk bagian B, apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, D 0,4, titik E negatif 5,0 dan titik H 0,5. Coba lihat titik B 3,0. Nah, apa yang kalian ketahui sini? Berarti sini kira-kira dia di kuadran mana? Titik B. Adakah kuadrannya dia ini? Titik B. Bagaimana dengan titik D? Ini juga ada kuadran berapa kira-kira? Dia terletak pada garis sumbu Y. Titik E terletak pada garis sumbu X. Titik H terletak pada garis sumbu Y. Maka keempat titik ini bisa kita katakan dia tidak menempati salah satu kuadran dari 4 kuadran tersebut ya, di antara dia. Kemudian yang bagian C, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,1 dan S 2,1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, kalian gambarkan nanti di buku catatan kalian sumbu X seperti ini ya, buat seperti ini sumbu X nya ini lurus, kasih tanda panah seperti itu. Kemudian ini jaraknya harus sama, ini pakai buku berpetak lebih bagus. Ini negatifnya sama, terserah ini sampai negatif ini sampai angka berapa, 1 2 3 4 5, tergantung kebutuhan titiknya ini. Karena ini sampai 4, maka sini boleh sampai 4, seterus sampai 10 boleh juga, sampai 6 boleh juga, lebih besar gambarnya. Kemudian sumbunya vertikal ya, jaraknya ini sama juga, kalian buat ini satuan-satuannya ini seperti ini. Setelah dibuat sumbu X dan sumbu Y, maka tentukan titik P 2,1 di sini 2,1 ya. Nah, X nya 2 dari sini 2, Y nya 1 berarti di sini 2,1 ini ya, Y nya 1. Kemudian titik Q 4,1, X nya 4, kemudian X nya 4, Y nya 1 di sini dia ya. Nah, X nya 4. Kemudian R 4,-1 di sini. Ya, X nya 4, Y nya -1 ke bawah ya. Tadi 1 ke atas, negatif ke bawah. Dan S 2,-1, X nya 2, Y nya -1, maka ke bawah di sini ya. Kalau dihubungkan dia membentuk apakah? Ya, coba kita hubungkan. Ini seperti ini. Ini tadi dihubungkan, dihubungkan semua. Nah, kira-kira nanti kalau kalian gambar ini membentuk apa? Bangun apakah ini? Kita sudah belajar di kelas 7 tentang bangun datar. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian dengan melihat buku cetak. Oke. Manfaatkan buku siswa kalian ya semaksimal mungkin. Ayo kita berlatih lagi. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Ini koordinat kartesius, titik A, B, C, D, E dan seterusnya. Coba kita lihat pertanyaannya. Pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Kita lihat mana jarak sama dengan sumbu X. Kalau dia jarak sama terhadap sumbu X, maka titik itu sejajar ya terhadap sumbu X. Ini ya, 1, 2, 3. Ini 3 jarak titik A. Dengan B sama kan? 1, 2, 3. Nah, itu titik A dan B yang sama berarti. Mana lagi? Masih adakah? Oh, ini D dengan C, C dengan D, ini yang berjarak sama terhadap sumbu X. Jarak berapa dia? 1, 2, 3, 4. Ini juga berjarak 4. Hanya itulah ya, itu kemungkinannya. Kalau masih ada yang lain silahkan dicari. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Kita lihat nih sumbu Y nya, mana yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Ini 3, mana jarak 3, ini berarti titik D dengan titik H sama-sama 3 satuan jaraknya ya. Masih ada. Oh, ini titik H dengan titik B.
berjarak 4 satuan. Oh, yang tadi D dengan H tidak sama, ini hanya 4 satuan terhadap D, 3 satuan. Yang sama itu ini ya, B dengan H, BH ini ya, sama 4 satuan. Sekarang kita lanjut nomor 3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Ini sebelah kanan sumbu Y ini ya. Ini ya sumbu Y sebelah kanan, gampang ya, mudah. Sebelah kanan. Kalau di sumbu Y-nya berarti tidak termasuk. Ini titik F. Sebelah kirinya ini semua nih, sebelah kiri sumbu Y. Ya, sebelah kiri. Ini B, G, C, H dan seterusnya. Nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berapa jarak titik E? Mana E? B, ini titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X tidak ada, jaraknya 0 ya, terhadap sumbu X 0 ini. Terhadap sumbu Y nya 6 satuan ya, ini 1 2 3 4 5 6 satuan ya. Dan seterusnya nomor 5, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Tinggal dilihat titik A di kuadran berapa, ini 1 tadi ya. Titik B ini kuadran berapa? Di sini tadi kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Berarti kalau terletak di sumbu X dan sumbu Y tadi, dia berada di antara, berarti dia tidak termasuk di kuadran manapun. Kita lanjut. Ayo kita menggali informasi dasar dana perkemahan tersebut. Ini ya, kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Jadi ini yang sebenarnya sumbu X dan sumbu Y itu kita lihat titik pusatnya, titik asalnya itu 0,0, maka ini ke kanan 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya, ke atas 1 2 3 ke samping kiri negatif 1, ke bawah Y nya negatif 1, itu dari 0. Bagaimana kalau dari titik tertentu A, B? Berarti seolah-olah titik 0,0 nya ini itu kita rubah menjadi titik A, B, tergantung A, B nya berapa. Misalnya kita pindah ke pos 1 di sini, berarti ya A nya itu 2, B nya itu 5 di sini ya, 2,5. Titik 0 nya kita pindah di sini, berarti berjarak berapa nanti? Titik ordinatnya jadi berapa? Nah, pernahkah kalian berkemah dalam perkemahan dan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam dan lain-lain? Coba sekarang perhatikan ini ya, kita perhatikan. Kalau kita katakan pasar terletak berapa koordinatnya dari titik pusat 0,0 pos utama, berarti ini 4,3 X 4 ini ya 3 ini ya. 4 ya 3 ini pasar dari pos utama. Bagaimana kalau jarak pasar ini dari pos 1? Berarti di sini dia dari pos 1. Ini ya 2, X nya 2, berarti turun ke sini. Nah, kemudian Y nya turun negatif 2, maka dia ke sana ya. Jadi ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya sudah ke bawah ini. Jadi seolah-olah tadi titik nolnya itu di sini, jadi kita buat jadi seperti ini seolah-olah dia. Nah, ya titik koordinatnya, bidang koordinat kartesiusnya. Oke, coba kita lanjut. Posisi beberapa objek terhadap pos utama, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, posisi beberapa objek terhadap kolam. Coba kita lihat. Tempat perumahan. Perumahan ini
pos utamanya, dari pos utama itu 6,5. Coba kita lihat ya. Dari pos utama perumahannya 6,5. Kita lihat 6, besar sekali itu 6 ya. Ini kan pos utamanya sini 0, titik 0, dari titik 0 berarti sini 6. Ya, 6,5 ini dari pos utama. Bagaimana kalau dari 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, kan 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas ya, ke kanan dan 5 satuan ke atas, temunya di titik perumahan. Bagaimana dari tanah lapang? Tanah lapangnya mana? Tanah lapang ini ya, tanah lapang. Kalau dari tanah lapang berarti ke kanan berapa ini? Di perumahan dari tanah lapang berarti ke kanan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 satuan ke kanan, maka X nya 10 ya. Ada berapa satuan ke atas? 2, 1, 2 ya. Maka Y nya 2. Jadi begini, ini jadi sumbu Y, ini jadi sumbu X nya. Ini tadi ya, sehingga dia pusatnya sudah di sini di tanah lapang. 10 X nya, Y nya 2, maka di sini dia mana kan. Begitu juga dari kolam. Kalau dari kolam, mana kolam? Kolam ini kolam. Perumahan dari kolam berapa? Ke kanan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Kita tarik garis sumbu X nya. Sumbu X nya kita garis secukupnya ya, sesuai kebutuhan sampai sini. Y nya ke atas berarti, karena di sini perumahan ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Maaf ini bengkok-bengkok ini. Maka betul ini ya, 9,8 X nya 9, ini 8. Nah, situ ketemunya nanti. Ya. Begitu juga yang lain, silakan kalian pelajari di rumah. Itu titik A, B nya tadi ini ya. Dari pos utama ini titik 0,0 maksudnya, dari pos utama 0,0. Kalau dari tanah lapang itu berarti titik A, B nya tanah lapang ini tadi. Dari titik A, B tanah lapang ini berarti negatif 4,3 ya, tanah lapang. Kalau dari kolam berarti titik A, B nya ini negatif 3, negatif 3 di sini ya. Kalau dari kolam itu tadi ya, maksudnya yang ini ya, titik tertentu A, B itu tadi maksudnya. Oke, selanjutnya ayo kita berlatih. Sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Apakah pertanyaannya? Pertama, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Ini sungai
Pertama, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. 5 koordinat titik-titik yang dari sungai tersebut. Koordinatnya sebutkan ya, misalnya yang dilewati titik B. Titik B ini koordinatnya berapa? Nah, kita lihat. Titik B ya, X-nya negatif 6. Ini negatif 6, Y-nya 4. Berarti koordinatnya itu negatif 6, 4. Nggak bisa menulis di situ ya, maaf. Gitu juga 4 titik lagi, apa? Titik C, titik D, E, F. Coba sebutkan. Nah, coba titik D. Titik D ini berarti X-nya berapa di sini? Berarti X-nya 0 kan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ini titik koordinatnya 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Dan seterusnya. Kalau ini titik H. Titik H ini X-nya 4, ini kan disebut X0, X-nya 4, Y-nya tidak naik, tidak turun, maka Y-nya 0. Berarti 4,0 titik koordinatnya. Nah, bagian B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sebutkan dulu yang kuadran 1. Titik apa semua dilewati di kuadran 1? Ini kan E, F, G. Sebutkan koordinatnya ya. Nanti tugas kalian tuh menyebutkan titik koordinatnya. E, F, G. Kemudian di kuadran 2, ini kuadran 2. B, C, A, B, C itu ya. Nah, 2 kuadran 3. M, L, K, ini yang saya sebutkan. Paling tadi berarti di antara ini nggak usah disebutkan. Sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Nah, koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Tadi titik G berarti A, B tadi ya. Titik G-nya ini, titik G-nya ini sebagai pusatnya nanti. Dari titik G ini titik A. Mana titik A ini? Berapa koordinatnya? Berarti ke kiri dia. Nih, ke sana enggak kelihatan. Coba. Ke kiri ke sana. Berapa? Oh, merah enggak kelihatan nih. Coba biru. Ya, biru garisnya. Nah, ke kiri itu berapa satuan ya? Besar tuh kiri. Berapa satuan ke kiri sana? Hitung jauh besar. Kemudian ke atasnya berapa satuan? Ya, kamu hitung ini. Itulah koordinatnya. X-nya ke sana berapa satuan? Y-nya ke atas satuan. Maka dia ini jadi simbol X-nya kalian seolah-olah pindah ke sini tadi ya. Hitung aja nih berapa satuan ke sana. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 satuan. Jangan lupa ya, kalau ke kiri itu negatif, berarti negatif 13, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 itu ya. Karena ke atas positifnya. Negatif 13,5. Oke. Begitu dan seterusnya. Ini juga begitu ya. Terhadap titik J. Sekarang diketahui titik P 4,-5 serta titik Q 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3,6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, T terhadap titik P. Terhadap titik P. Ini digambar ya. Gambarkan nanti semua koordinat seperti ini. Buat kayak tadi nih. Terhadap titik G terhadap titik sama seperti itu ya. Terhadap titik P yang ini. Jadi 0,0 ini kalian pindah di titik P 4,-5 di mana itu? 4,-5 di sini. X nya 4. Nah, di sini titiknya. Di sini adalah titik P. Nah, dari sini nanti
titik Q nya itu berapa koordinatnya? 3,2. Ada sini 3,2. Kemana 3,2? X nya 3 itu berarti ke kanan kan X nya. Nah, dari sini ke kanan 1 2 3, nah, koma 2. Coba kita ulang titik B, saya buat kembali di sini, tutup B, kemudian 3 ke kanan, Q nya berarti 3,2, Y, X nya 3 berarti ke kanan, dan Y nya ke atas 2 berarti sini titiknya. Oke, sekarang kita melihat titik R. Ini kita buat dulu P nya besar supaya kentara. 4, negatif dari titik P itu di sini kan, berarti 4,7, X nya 4 dari sana 1 2 3 4 6,7, Y nya 7 ke atas ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti ketemunya di sini nanti. Nah, sini titiknya ya. Ya. Tuh ini ya, sini ya, sini titiknya 4,7 terhadap titik P. Oke, begitu dan seterusnya. Nah, sekarang nomor 3 ini apa ini? Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Ini dari titik 1 2 3 4 5 6 7 secara berurut ya. Koordinatnya tuliskan. Satu ini koordinatnya berarti di sini ya, pusat ini berarti 0,0. Kemudian nomor 2 T, X nya 0, Y nya 2. X nya 0, Y nya 1. Jangan terkecoh ya. Kemudian 3 X nya negatif 1, orang ke kiri negatif 1, Y nya 1 ya, naik 1 satuan negatif 1,1 dan seterusnya secara berurut. Nah, B, tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Aturannya titik berikutnya. C, tentukan koordinat ke 20 tanpa